anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat jumlahnya itu lebih dari situ yang mengawal itu. Itulah datanya salah-salah begitu dipaksa 10 orang seolah-olah kan salah itu. Masih ada data kita yang mengawal lain. Bagi saya kira yang jelas sudah 6 orang dibunuh, ya, dibantai. Orang tidak punya perlawanan. Kami yakinkan, kami pastikan FPI dan Laskar FPI tidak pernah menggunakan senjata api. Tragedi berdarah FPI versus Polri makin gak karuan, nama Mahfud MD pun disebut-sebut. Usai penembakan 6 simpatisan Front Pembela Islam atau FPI, situasi politik keamanan memanas. Polisi FPI saling klaim soal kebenaran versi masing-masing tentang peristiwa itu. Di dunia maya dan dunia nyata, rakyat perang argumen, Menko Polhukam Mahfud MD, tolong turun tangan dong agar situasi dingin kembali. Pihak kepolisian kekeh insiden penembakan terjadi karena Laskar FPI menyerang mereka duluan. Buktinya ada, yakni senjata api dengan peluru kaliber 9 mm. Ditemukan bukti bahwa Senpi itu pemiliknya adalah pelaku yang melakukan penyerangan, tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya kemarin. Polisi akan melakukan uji analitik terhadap peluru itu. Mereka juga akan melakukan prarekonstruksi dan rekonstruksi. Selain itu, Korps Baju Coklat juga tengah mengumpulkan rekaman CCTV di sepanjang Jalan Tol Cikampek, tempat penembakan itu terjadi. Ada 3 rangkaian server yang kemudian sampai dengan Jalan Cikampek itu masih dikumpulkan penyidik, kata dia. Sementara FPI menyebut anggotanya tak ada yang dibekali Senpi. Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan apa yang dikatakan polisi adalah fitnah. Menanggapi itu, polisi mengancam akan menjerat orang-orang yang mengatakan Laskar FPI tak punya senjata. Jangan menyebarkan berita bohong, bisa dipidana nanti, tegas Yusri. Suasana kian menegang ketika pihak FPI merasa pengambilan jenazah 6 anggotanya dipersulit pihak kepolisian. Tapi akhirnya, semalam ke-6 jenazah itu dijemput Ormas besutan Rizik Syihab dengan ambulans. Berbagai pihak juga ikut menambah panas situasi dengan komentar-komentar mereka. Salah satunya dari anggota DPR Fadlizon. Dia mendorong FPI menuntut keadilan atas kasus ini. Jika tidak, ini akan menarik ke Indonesia pada posisi terbelakang dalam urusan demokrasi. Otoritarianisme bisa dimulai dari sini, karena tidak sedikit pun terlihat rasa penyesalan, kemudian tidak melihat adanya bela sungkawa dari tokoh, aparat, dari pejabat tinggi negara, ujarnya kemarin. Muhammadiyah kali ini juga membela FPI. Mereka meminta dilakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut oleh Komnas HAM atau tim independen. Tim independen sebaiknya dibentuk khusus oleh Presiden Jokowi guna mengungkap secara jelas duduk perkara kejadian yang sebenarnya, ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Busyro Mukodas. Di medsos, cuitan soal insiden ini ramai. Tagar "Saya Percaya FPI versus Bravo Polri" jadi trending topik di Twitter. Kedua kubu meluapkan sikapnya atas kasus yang terjadi. Ada yang mengutuk aksi penembakan itu, tak sedikit juga yang menyampaikan apresiasi terhadap kinerja polisi. Akun @fatuhur_doa_ibu menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan mengademkan situasi. Pak Menko Polhukam harus cepat-cepat ademkan suasana. Udah panas banget ini, cuitnya. Kami menunggu statement soal pembantaian 6 orang anak muda bangsa kita oleh oknum aparat profesor. Terima kasih, Sambar @aliugm. Apa tanggapan Mahfud? Hingga kemarin belum ada pernyataan resmi dari Mahfud terkait peristiwa tersebut. Saat ini, Mahfud tengah berkunjung ke Arab Saudi untuk melakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya bertemu dengan pimpinan Etidal Mansur Al-Syamari di Riyadh, Arab Saudi.
Etidal adalah lembaga yang didirikan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz untuk melawan radikalisme dan terorisme dengan mengembangkan wawasan moderasi Islam. Meski tengah di negeri orang, Mahfud tetap memantau perkembangan peristiwa politik, hukum, dan keamanan di tanah air yang tengah memanas. Kami terus mengikuti perkembangan di tanah air dengan doa. Tweetnya lewat akun Twitter @mohmahfudmd. Kapolda Metro dituduh terlibat pembantaian Laskar FPI, Habib Rizik serukan boikot Irjen Fadil Imran. Habib Rizik siap kembali menyerukan umat Islam agar memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran karena diduga adanya keterlibatan Jenderal Bintang 2 itu dalam kasus pembantaian 6 Laskar FPI di kilometer 50. Seruan pemboikotan itu yakni menyerukan kepada umat Islam agar tak mengundang Fadil Imran dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan maupun sosial. Seruan Imam Besar Habib Rizik boikot Fadil kepada segenap Habib, ulama, kiai, tokoh Islam, dan umat HRS menyeru untuk menolak kehadiran terduga pelanggar HAM berat di setiap kegiatan keagamaan, kata pengacara Habib Rizik Aziz Yanwar kepada pojok1.id. Seruan itu disampaikan Habib Rizik, kata Aziz, karena diduga keras adanya keterlibatan Fadil dalam kasus pembantaian 6 Laskar FPI. HRS menduga keras Fadil terlibat dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap 6 syuhada, ujarnya. Adapun ukuran keterlibatan Fadil, kata Aziz, bisa dibuktikan dengan konversi yang digelar Fadil beberapa jam setelah pembantaian 6 Laskar FPI. Ukuran keterlibatan adalah konversi dia siang hari setelah kejadian memilukan dini hari saat itu, bebernya. Seperti diketahui, peristiwa penembakan terhadap 6 anggota FPI itu terjadi pada Senin 7 Desember 2020. Dini hari sekitar pukul 12.30 di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran menjelaskan alasan anak buahnya mengambil tindakan itu karena mobil penyidik dipepet dan diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh 10 orang anggota FPI. Dengan alasan membela diri, Fadil mengatakan anggotanya yang berjumlah 6 orang melakukan penembakan hingga mengakibatkan 10 dari 6 orang anggota FPI tewas. Sebanyak 4 orang lainnya pun segera melarikan diri dari lokasi.